Setiap orang pasti pernah bermain ayunan sewaktu masih kecil. Pasti menyenangkan, bukan? Kita tentu masih ingat, permainan ayunan itu secara umum berupa dudukan yang diikat kedua ujungnya dengan tali dan digantung pada ketinggian tertentu. Seseorang akan duduk pada ayunan tersebut, kemudian orang lain mendorong ayunan itu, atau kita bergerak dulu ke belakang, kemudian duduk dan membiarkan kaki tidak menyentuh tanah, dan ayunan pun bekerja. Nah, pernahkah kalian menghitung berapa kali kita dapat berayun? Lantas, mengapa lama-kelamaan jika kita tidak mendorong ayunan dengan tubuh kita atau didorong oleh teman kita, maka lama-kelamaan ayunan akan berhenti? Sama halnya dengan ayunan, sebuah pendulum yang digantungkan pada seutas tali, kemudian kita jauhkan dari titik setimbangnya, lalu kita lepaskan, maka pendulum tersebut akan kembali menuju titik setimbangnya. Ketika pendulum tersebut kembali sampai pada titik setimbang, pendulum tidak berhenti, namun terus bergerak menjauhi titik setimbang sampai energi kinetiknya habis. Pada titik ini, benda akan kembali bergerak menuju titik setimbang pada arah yang lain. Sebuah benda dapat dikatakan bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Pada makhluk hidup, khususnya serangga, kepakan sayap dari serangga tersebut akan menimbulkan getaran. Contohnya pada lebah, nyamuk, ataupun capung. Tanpa terasa mungkin kita pernah membuat sebuah getaran melalui sebuah penggaris yang disimpan di ujung meja, kemudian kita tarik ujung penggarisnya, lalu kita lepaskan, sehingga penggaris tersebut akan bergerak secara bolak-balik. Gerakan bolak-balik tersebut, itulah yang dinamakan sebagai sebuah getaran. Sama halnya dengan penggaris, getaran juga dapat dibuat pada sebuah karet gelang. Kita dapat merenggangkan karet gelang tersebut, kemudian kita petik karet gelangnya, maka karet tersebut akan bergetar. Ketika kita membuat getaran pada penggaris dan karet, kita akan mendengarkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari penggaris ataupun karet tersebut merupakan hasil rambatan dari getaran yang terjadi pada penggaris dan karet. Dalam bentuk apa energi getaran itu merambat? Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatan gelombang, yang merambat adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat. Pada saat kita mendengar, getaran akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi, sehingga sampai ke saraf yang menghubungkan ke otak kita. Dengan kata lain, gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium perantara atau tanpa medium perantara. Gelombang yang memerlukan medium atau perantara disebut gelombang mekanis. Contohnya, gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang yang tidak memerlukan medium atau perantara disebut gelombang elektromagnetik. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya akan saling tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya.